Kita lagi nggak ada duit bro. Gini saja, setahun kamu tinggal di sini, kamu gak usah pergi kemana-mana. Nanti kalau kami sudah bisa kumpulkan uang, nanti kami buat senjatanya. Setahun dia tinggal di Konstantinopel, nggak dibuat-buat senjatanya. Namanya ahli senjata, nggak punya ideologi. Yang penting siapa yang bisa buat senjatanya. Datang dia ke tempat Muhammad Al-Fatih, nawarin rata senjata. Bos, saya pengen buat senjata. Kalau pengen buat senjata, saya punya senjata baru. Al-Fatih katakan, lewat kemudian sekretaris yang nyatetnya, kata-katanya begini. Bisakah engkau membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazamma bitariqatihi wa tarassama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan li fikratih wa ahkama syar'iyyatan mikasani a'malih wa mastarani ahkamih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kanallahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas perkenanannya, atas izinnya kita semua bisa hadir di sini dalam kondisi yang baik. Allah mampukan kaki kita, Allah ringankan langkah kita, Allah berikan kepada kita kesehatan, dan yang paling penting adalah Allah berikan kepada kita keimanan. Dengan keimanan itulah kita masih bisa berjalan sebagai orang muslim, mengumpulkan sedikit demi sedikit lagi pahala demi pahala kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan ketika kita meninggalkan dunia ini, maka kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia insyaallah menjadi panutan kita. Sungguh kita sangat merindukan berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita bisa memohon pada Allah, ya Allah, pertemukanlah kami dengan Rasulullah walaupun di dalam mimpi di dunia ini. Namun andaikan memang tidak bisa, mudah-mudahan ketika di yaumil kiamat, ketika kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Rasul mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya, dikelompokkan menjadi orang-orang yang berbaris di barisan di belakangnya, di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dituntunkan kita kepada surganya Allah, kemudian dimasukkan ke dalamnya, dan mudah-mudahan di situ kita bisa ditempatkan bersama dengan Rasulullah, memandang wajah Allah, dan tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada hal itu. Dan mudah-mudahan kita memasuki surga itu bersama-sama, amin. Alhamdulillah, ikhwani wal akhwati fillah yang dirahmati Allah, wabil khusus pada sahibul bait, juga ada alhamdulillah ada wakil gubernur kita pada sahibul bait Haji Abdul Aziz. Sungguh luar biasa, dari tadi saya datang saya kaget, saya kirain tempat ini cuma gedung-gedung saja. Ternyata di belakangnya ada masjid yang sangat indah. Beliau bangun pada tahun 1989. Berarti waktu itu umur saya masih 5 tahun. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kebaikan pada beliau. Tadi beliau bercerita banyak kepada saya, dan akhirnya saya berpikir mungkin Allah belum memberikan azab karena masih ada orang-orang yang sangat peduli kepada Islam seperti beliau dan kolega-koleganya. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang pada beliau, umur yang bermanfaat pada beliau. Allah berkahi keluarganya dengan kebaikan-kebaikan daripada Islam. Allah ampuni kesalahan-kesalahannya, dan Allah angkat derajatnya. Juga siapapun yang mendukung perjuangan Islam, termasuk orang-orang yang berada di depan kita ini, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan senantiasa. Bagi ibu-ibu yang sudah menginisiasi kajian ini, terima kasih. Dan sudah berada di belakang legowo, bapak-bapaknya berada di depan.
Tadi saya tawarkan kalau mau bapak-bapak ibu-ibunya bagi kiri dan kanan, tapi ibu-ibunya kayaknya nyaman di belakang. Alhamdulillah, nggak ada masalah. Dan sungguh ini adalah pemandangan yang sangat baik sekali. Ibu-ibu kajiannya lebih banyak daripada bapak-bapak yang datang. Itu pemandangan normal pada zaman sekarang. Jadi tidak perlu merasa kaget karena zaman sekarang memang zamannya ibu-ibu. Namanya the power of mak-mak, paham ibu sekalian? Jadi zaman sekarang ini kalau ibu-ibu sudah mau, kejadian. Jadi bukan lagi zamannya bapak-bapak. Dari kapan? Dari munculnya sosial media. Jadi tahun 2007 itu ada seorang pakar marketing nulis buku judulnya Marketing in Venus. Jadi marketing di dunia Venus. Karena katanya men are from Mars, women are from Venus, gitu kan ya. Jadi laki-laki itu datangnya dari Mars, perempuan datangnya dari Venus. Maka 2007 itu dikeluarkan satu buku sama Pak Yuswo Hadi namanya Marketing in Venus. Jadi marketing di dunia Venus. Artinya apa? Sekarang yang menguasai adalah perempuan semenjak munculnya sosial media. Kenapa bisa begitu? Karena laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Laki-laki itu rasional, perempuan itu irasional. Nah, ya, jadi itu perempuan. Jadi laki-laki itu rasional, perempuan itu emosional. Betul begitu ibu-ibu sekalian? Nah, itulah yang menandakan kenapa laki-laki kalau pergi ke pasar beli barang nggak pernah nawar. Betul begitu? Pernah lihat bapak-bapak nawar nggak ibu-ibu sekalian? Nggak pernah ya. Bapak-bapak kenapa nggak pernah nawar ibu-ibu? Karena bapak-bapak rasional. Jelas ya? Contoh misalnya, bapak-bapak pergi ke pasar lalu kemudian nanya, ayamnya harganya berapa pak? Bapak yang menjual jawab, harganya 50.000 pak. Dibeli atau tidak? Pakai tawar atau tidak? Nggak pakai nawar, karena laki-laki rasional. Laki-laki itu mikirnya begini, mendingan gua bayar 50.000 daripada suruh nguber ayam sendiri, lalu kemudian nyembeli ayam sendiri, lalu ngulitin sendiri, lalu jual sendiri. Mendingan saya bayar 50.000. Masuk akal nggak? Masuk akal. Kalau ibu-ibu nggak masuk akal, nanya harganya berapa? 50.000 bu. Ditawar atau nggak bu? Tawar. Tawarnya berapa bu? 15.000 boleh bu, parah banget. Dia tahu nggak akan pernah dikasih, tapi yang penting dia nawar dulu karena ibu-ibu tuh irasional, ibu-ibu tuh emosional. Nawarnya berapa? 15.000. Oh nggak bisa bu, ini harga modalnya aja udah 45.000 bu. Gini aja bu, 48.000 khusus untuk ibu panglaris. Nggak bisa, 47.500. Akhirnya setelah debat 15 menit dikasih 47.500. Dan ibu-ibu tuh senang sekali ketika dapat 2.500 lebih murah daripada harga pasaran. Dan dia cerita kemana-mana bahwa dia dapat 2.500, senang sekali. Tapi mendadak dia bisa stres seharian gara-gara tahu temannya dapat harganya 47.000. Paham teman sekalian? Beda 500 doang. Tapi ternyata sanggup untuk membuat mereka stres. Nah itulah namanya ibu-ibu irasional, emosional. Paham maksudnya? Tapi itu bukan sebuah kekurangan. Itu adalah sebuah kebaikan pada zaman sekarang. Karena kenapa? Zaman sekarang zamannya zaman emosional. Maka siapa yang kemudian menguasai? Yang menguasai adalah ibu-ibu sekalian. Contoh misalnya, saya pernah diskusi sama polisi. Polisi itu lebih takut pada ibu-ibu daripada pada bapak-bapak. Lah kenapa? Teman-teman sekalian coba bayangkan, selama saya hidup itu nggak pernah saya ada dengar cerita cowok-cowok ditangkap ditilang sama polisi itu gigit polisinya, nggak ada pernah sama sekali. Paham? Tapi baru sekarang inilah ada orang ditilang sama polisi, polisinya digigit. Paham teman sekalian? Lah itulah kerjanya ibu-ibu. Lah kenapa? Ibu-ibu itu tidak terkalahkan ibu sekalian. Lah kenapa? Karena mereka kalau sudah mau sesuatu itu pasti kejadian. Lah makanya polisi lebih takut sama ibu-ibu. Lah kenapa? Ibu-ibu di jalan lebih berbahaya daripada konvoi motor. Paham ibu-ibu sekalian? Lah dia kasih sennya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Dan ketika nabrak dia yang marah. Lah kenapa? Maksud saya itu saya tadi kasih sen ke kanan supaya Anda ke kanan karena saya mau ke kiri. Paham sekalian? Itulah ibu-ibu. Maka alhamdulillah ibu-ibu banyak sekarang untuk perhatian pada Islam gitu ya, tanggung jawab pada Islam. Ini adalah sebuah tanda-tanda kebangkitan Islam. 4.11, 2.12 kemarin kalau nggak ada ibu-ibu itu nggak jadi 4.11 2.12. Lah kenapa? Itu kerjanya ibu-ibu semuanya. Lah kenapa? Karena ibu-ibu parkir mobilnya itu saya lihat banyak sekali Alphard, BMW itu parkir di sebelah kiri. Itu buka garasinya belakangnya makanan semua. Itu 212 saya jalan kaki dari Kalideres karena rumah saya di Kalideres sampai ke Monas. Lah kenapa? Malu sama orang-orang dari Ciamis yang jalan 320-an kilometer. Saya jalan cuma 17 kilometer. Alhamdulillah pinggang mau patah ibu sekalian. Tapi pas jalan itu 17 kilometer itu tiap 200 meter sekali itu ada ibu-ibu nawarin makanan. Ustadz minum, Ustadz sudah ada. Ustadz makan, Ustadz sudah ada. Tambah lagi Ustadz. Orang mau pergi aksi bukan mau pergi tamasya gitu kan ya. Malah ditawarin begitu. Nah itu kalau nggak ada ibu-ibu nggak jadi. Jadi alhamdulillah ini adalah sebuah tanda-tanda kebangkitan. Ibu-ibu mau untuk kemudian hadir dalam kajian Islam. Karena kalau seandainya ibu-ibu sudah beres, insya Allah umat jadi beres. Kenapa bisa begitu? Karena asal kata daripada umat adalah ummun, artinya adalah ibu. Kalau ibunya benar, insya Allah umatnya benar.
Kalau ibunya bermasalah, yakin pasti umat bermasalah. Kalau ngerusak salah seorang laki-laki, yang rusak cuma satu. Tapi kalau kita ngerusak satu orang ibu, maka yang rusak tiga. Satu adalah ibunya, dua adalah anaknya, yang ketiga adalah suaminya. Itu juga pasti rusak. Maka mudah-mudahan pada hari ini yang kita berikan bisa menambah perbekalan buat ibu-ibu, khususnya dalam mendidik anak-anaknya, bagaimana caranya bermental yang baik, bermental islami. Maka pada hari ini yang ingin saya ceritakan adalah tentang seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih. Siapa namanya? Muhammad Al-Fatih. Orangnya benar-benaran ada, bukan tokoh fiktif, bukan tokoh khayal. Karena kalau Anda tanya pada anak-anak zaman sekarang, Anda tanya pada mereka siapa superhero yang mereka kagumi, pasti jawabannya semuanya tokoh-tokoh fiktif. Betul begitu? Hulk, Superman gitu kan ya, apalagi Batman, apalagi Black Panther dan sebagainya. Tapi ini bukan tokoh fiktif, ini tokoh nyata. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak superhero tokoh fiktif itu dari Amerika? Justru karena Amerika nggak aman. Jadi intinya adalah kalau ada orang buat film tentang sesuatu, berarti sesuatu itu belum ada di tempat itu. Contoh misalnya begini, tadi superhero paling banyak di mana? Amerika. Kenapa superhero banyak di Amerika? Karena mereka membayangkan, menghayalkan, andai hidup kita ini aman, andai hidup kita ini damai, maka mereka buat superhero. Kalau ada misalnya perampokan, ada yang bantu. Kalau ada pembunuhan, ada yang bantu. Lah kenapa? Dari salah satu penelitian, Amerika is the most dangerous place on earth. Tempat paling berbahaya di dunia itu adanya di Amerika. Contoh misalnya, pembunuhan terjadi setiap 1,5 jam sekali. Pemerkosaan sekitar kalau saya nggak salah 21 menit sekali. Perampokan terjadi sekitar 30 detik sekali. Itu yang terjadi di Amerika. Jadi the most dangerous place on earth. Mereka bayangin gimana caranya supaya tempat kita bisa damai, ada superhero. Berarti itu bohongan. Bisa dipahami teman sekalian. Contoh lagi, ibu-ibu pernah nonton film Korea? Pernah nonton film Korea? Pernah. Laki-lakinya cakep atau tidak? Cakep. Romantis atau tidak? Romantis. Berarti kalau ada film yang begitu, berarti kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya orang Korea, orang Jepang di film-filmnya romantis, kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya adalah orang Jepang, orang Korea rata-rata bunuh diri sehari 68 orang. Berapa kali bunuh diri? 68 orang bunuh diri setiap hari. Jadi sehari itu, 1 jam kira-kira ya 2 orang lah kira-kira bunuh diri. Nah, ini kemudian di Jepang, di Korea Selatan banyak yang bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara peristiwa-peristiwa yang bersifat ringan. Contoh misalnya dibully, bunuh diri. Dapat nilai kecil, bunuh diri. Lihat sinetron ujungnya nggak suka, bunuh diri. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, kenyataannya nggak seperti yang kita lihat di film-film romantis. Ternyata belum ada. Maka yang di depan ini bukan sebuah hal yang fiktif, tapi ini adalah sebuah kenyataan. Namanya Muhammad Al-Fatih. Yang di depan ini nggak ada yang asli kecuali satu, yang asli adalah pedangnya. Nah, ini pedangnya asli, ini ukurannya sekitar 1,5 meter, bertuliskan di tengahnya dengan inskripsi dalam bahasa Arab. Sekarang adanya di Museum Topkapi di Turki, dan ini orangnya yang lain itu fiktif. Nah, tapi pedangnya asli karena memang saya nggak menemukan gambar yang lain. Nah, sebelum saya cerita tentang Muhammad Al-Fatih dan perjuangannya, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang makna bisyarah. Jadi di dalam Islam itu ada satu kata yang nggak ada di dalam agama yang lain, namanya adalah bisyarah. Dalam bahasa Indonesia, bisyarah agak berganti makna. Contoh misalnya, ada yang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz bisa ngisi di tempat kami? Insya Allah bisa. Kapan? Tempatnya begini, waktunya begini, Insya Allah bisa. Terus kemudian ada yang nanya begini, mohon maaf Ustaz, jangan tersinggung ya, kami mau nanya, bisyarahnya berapa ya? Nah, jadi kira-kira begitu. Lalu saya tanya, setahu saya bisyarah itu dalam bahasa Arab, kok ditanya berapa? Karena setahu saya bisyarah dalam bahasa Arab artinya kabar gembira. Artinya kabar gembira tentang sesuatu yang belum pernah dilihat, tapi kita senang ketika mendapatkan kabar gembira itu namanya bisyarah. Ternyata usut punya usut, di dalam bahasa Indonesia bisyarah artinya adalah amplop. Paham teman-teman sekalian? Jadi bisyarahnya berapa? Artinya amplopnya berapa? Oh, mungkin karena ustadz senang ketika mendapatkan amplop gitu ya. Nah, jadi namanya bisyarah. Tapi dalam bahasa Arab, bisyarah artinya adalah kabar gembira tentang sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, belum pernah kita lihat, tapi kita merasa senang karena datangnya bisyarah itu daripada Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya, salah satu contoh bisyarah adalah surganya Allah, jannah. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Yakin? Siap mati? Oh, harus siap, karena syarat pertama masuk surga adalah mati. Baik, semua orang pengen masuk surga. Kenapa semua orang pengen masuk surga? Karena surga menyenangkan bagi kita. Kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah ke sana, tapi kita senang ketika disebut
menyebutkan tentang surga. Kenapa? Salah satunya di dalam Al-Quran, mudhammatan. Surga itu kemudian banyak sekali ditutupi oleh pohon-pohonan, rimbun. Di bawahnya ada permadani-permadani, di bawahnya ada rumput-rumput serasa permadani. Warnanya hijau, di situ mengalir segala macam yang diinginkan oleh manusia, dan di situ sangat luas sekali. Dan pada intinya oleh orang-orang yang muslim laki-laki, di situ yang paling penting ada apa? Bidadari bermata jeli, hurun ain, lam yatmithunna insung qablahum walajan, tidak pernah tersentuh oleh jin ataupun oleh manusia. Hurum maksuratun fil khiyam, dan dia terpingit di dalam kemah-kemah khusus diperuntukkan bagi orang-orang muslim yang kelak akan masuk ke sana. Itu bidadari. Ibu-ibu biasanya protes, Ustadz kalau laki-laki dapat bidadari kami dapat apa? Tenang, ibu-ibu dapat segala macam yang ibu-ibu inginkan, yang ibu-ibu minta pada Allah semua akan dapat. Tiba-tiba di satu majelis taklim ada yang bilang, Ustadz kalau gitu saya mau minta sama Allah. Lah apa Bu? Agar suami saya tidak boleh poligami ketika di dalam surga. Oke, coba saja, siapa tahu dikabulkan Bapak Ibu sekalian. Nah, alhamdulillah ya. Jadi ini adalah namanya bisyarah. Bisyarah adalah sesuatu yang terjadi di masa depan, belum mampu kita lihat tapi kita merasa senang. Kenapa? Karena itu datangnya daripada Allah dan Rasul. Jelas sampai di sini teman-teman sekalian? Bagi saya, bisyarah ini seperti tempat berteduh di tengah-tengah terik, sebagai tempat berharap ketika saya lagi futur atau saya tidak ada harapan. Begitu saya tidak semangat, begitu saya mendapatkan fakta yang bertentangan dengan apa yang saya inginkan, maka saya ingat-ingat bisyarah, karena bisyarah itu senantiasa bisa membantu saya dalam semangat menjalani kehidupan. Kenapa bisa begitu? Contoh, nih, 3 minggu setelah saya masuk Islam, tiba-tiba kemudian bapak saya nanya pada saya, Lik, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang, karena Islam adalah agama yang benar. Bapak saya ketawa, Lik, mohon maaf, Papi mau nanya, menurutmu yang lebih miskin itu non muslim atau yang muslim? Kira-kira menurut bapak ibu sekalian yang lebih miskin non muslim atau yang muslim? Muslim. Yang lebih banyak nggak sekolah non muslim atau yang muslim? Muslim. Yang lebih banyak nggak makan non muslim atau yang muslim? Yang hilang sandal di masjid muslim atau non muslim? Muslim. Kalau begitu di mana bagusnya Islam, Lik? Islam justru kamu lihat kayak begitu. Saya bilang pada bapak saya, Pi, yang papi lihat itu muslim bukan Islam. Islam itu ajarannya, muslim itu orangnya. Dan yang sekarang ada kebanyakan orang-orang muslim yang tidak paham tentang Islam. Bapak saya bilang lagi, loh kalau kamu tahu bahwa orang-orang muslim yang lahir aja tidak paham tentang Islam, kenapa kamu masuk Islam? Saya bilang justru untuk mendakwakan Islam, agar orang-orang yang muslim dari awal mereka memahami tentang Islam. Bapak saya bilang, kamu ini ngaco. Berapa orang-orang ngaco kayak kamu dan teman-temanmu ini? Maka kemudian bapak saya kemudian menanya begitu, saya jawab begini, orang yang benar-benar paham Islam, mau belajar tentang Islam, mau berkorban untuk Islam, mungkin gak lebih daripada 3% daripada orang-orang muslim itu sendiri. Bapak saya bilang, belajar matematik gak, Lik? Belajar logika matematik gak, Lik? Logika matematik itu gak mungkin kamu bisa merubah yang 97%. Yang ada 97% yang merubah 3%. Saya bilang pada bapak saya, betul Pi, itu logika matematik. Tapi untungnya Tuhan saya nggak pakai logika matematik. Logika Tuhan saya sederhana, kalau dia pengen sesuatu terjadi maka terjadilah. Kun fayakun. Itu logika Tuhan saya. Maka saya bilang, saya tetap semangat untuk memperjuangkan Islam karena Allah kasih bisyarah, kita pasti menang. Andaikan tidak ada bisyarah, saya sudah berhenti dakwah dari dulu. Andaikan tidak ada bisyarah, saya sudah nggak mau jadi orang muslim dari dulu. Lah kenapa? Ngelihat fakta pusing Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami? Coba lihat fakta. Kalau secara fakta, secara logika, kira-kira perjuangan Islam ini akan menang atau tidak? Nggak mungkin. Lah kenapa? Mereka punya kekuasaan, mereka punya uang, mereka punya segala-galanya. Lah kita ngontrak bulan depan aja masih mikir di mana? Lah tapi kemudian ini kemudian mereka dapatkan. Kalau seandainya pakai logika kayaknya nggak bakal menang. Tapi Allah punya rencana, Allah punya bisyarah. Dan salah satunya yang mau saya ceritakan adalah tentang Muhammad Al-Fatih. Oke, kalau gitu kita sedikit belajar geografi. Kelihatan di depan? Ibu-ibu kelihatan? Nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan nasib. Ini adalah dunia pada zaman dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Jadi ketika Rasul masih hidup, ini saya tandain di depan, ini bukan bendera ISIS ya, jelas ya. Bendera la ilaha illallah, benderanya Rasulullah. Saya tancapkan di Madinah, dan ketika beliau ada di Madinah, pada saat itu dunia nggak seribet zaman sekarang. Jadi dunia zaman dulu berdasarkan sejarah cuma 2, timur, barat, selesai. Cuma 2, timur, barat, selesai. Timur adalah Persia, barat adalah Romawi. Pada saat itu timur Persia itu sudah berusia 1200-an tahun, sedangkan barat baru berusia sekitar 650-an tahun. Dan Rasul di tengah-tengah di antara 2 raksasa yang ada di dunia. Teman-teman sekalian, ketika pada saat itu terjadi, Rasulullah dan para sahabatnya menaklukkan seluruh Persia, sehingga pada saat itu vis-a-vis dengan Romawi. Oke, sudah lihat petanya di sini? Tahan dulu, sekarang saya mau nanya.
Kalau teman-teman dikasih gratis untuk pergi ke satu kota, pilih kota mana yang pengen dikunjungi selain Mekah dan Madinah? Istanbul. Selain Istanbul apa lagi? Luar biasa. Selain Istanbul apa lagi? Barcelona. Selain Barcelona? Madrid. Terus Manchester, Milan. Itu klub bola semua ya. Zaman dulu nggak ada Madrid, nggak ada Barcelona, nggak ada Manchester, nggak ada apapun. Yang ada ketika orang ditanya mau pergi ke kota mana yang paling ingin dikunjungi, maka jawabannya salah satu di antara dua. Kalau nggak Konstantinopel, pasti Roma. Istanbul belum ada. Jadi kalau nggak Konstantinopel, pasti Roma. Kenapa Konstantinopel dan Roma? Dua-duanya kota terindah di dunia, kota paling hebat di dunia, kota paling sempurna di dunia. Kenapa bisa begitu? Ini Konstantinopel. Konstantinopel adalah sebuah kota yang di dalam pagar-pagarnya itu dilindungi oleh pagar-pagar yang sangat kuat, dan di dalam pagar-pagarnya itu ada gereja yang lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Setiap jalan-jalannya diperkeras dengan batu porfiri dan batu marmer, kiri dan kanan jalan dibangun kemudian gedung-gedung yang sangat tinggi, kemudian banyak sekali orang-orang di sana berdagang, dan di sana ada satu tempat yang paling besar di dunia, tempat yang paling luas, tempat paling besar, namanya Hagia Sophia. Sebuah gereja yang gerejanya lebih besar daripada Istiqlal, teman-teman sekalian. Nah, gereja ini ditahta dengan batu-batu permata di dalamnya, lalu kemudian didesain dengan sangat bagus sekali, dan banyak orang pengen pergi ke Hagia Sophia. Salah satunya pengembara daripada Rusia, jalan 3 bulan dari Rusia menuju ke Konstantinopel. Ketika sampai ke Konstantinopel, dia langsung menuju Hagia Sophia, masuk dalam Hagia Sophia, dia tuliskan dalam buku catatannya, kami masuk ke Hagia Sophia, dan ketika kami masuk, langsung kami tersesat. Bahkan kami tidak tahu lagi, kami masih di dunia atau kami sudah sampai ke surga. Paham teman-teman sekalian? Ini Hagia Sophia, ini Konstantinopel. Yang kedua, kota Roma, simbol hegemoni Kristen Katolik di dunia sampai sekarang. Di dalam kota Roma ada banyak sekali alun-alun. Kalau di Jakarta ada berapa alun-alun? Ya mungkin 3 atau 4. Tapi di kota Roma ada ratusan alun-alun, masing-masing alun-alun diperkeras dengan batu-batu semuanya, dan minimal ada 2 sampai 3 air mancur. Dan setiap air mancur di kota Roma sampai sekarang masih bisa diminum. Dan ini adalah kemudian simbol tadi kekuatan orang-orang Katolik di seluruh dunia adanya di kota Roma. Di dalamnya ada sebuah negara namanya Vatikan. Ini kota yang kedua paling keren, namanya kota Roma. Berarti ada 2 kota, satu apa tadi namanya? Konstantinopel. Yang kedua apa tadi namanya? Roma. Dan dua-duanya ini disebutkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sama. Dan kita mundur lagi ketika tahun 5 Hijriah. Ada satu perang yang sangat penting dalam 5 Hijriah, yang perang ini kelak akan dikenang sebagai salah satu peperangan yang paling sulit di dalam Islam. Ada yang tahu namanya? Perang Badar. Salah. Perang apa? Hah? Khandak. Tahu dari mana? Lihat di situ. Oh, alhamdulillah. Namanya perang Khandak. Perang Khandak artinya perang parit, terjadi pada 5 Hijriah, dan ketika itu 10.000 orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan pasukan Ahzab namanya. Ahzab ini artinya apa? Koalisi. Jadi pasukan-pasukan yang berkumpul satu sama lain dari kaum-kaum, mereka berkumpul kemudian 10.000 orang berjalan dari Mekah ke Madinah, pengen menghancurkan Islam, membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu ketika mereka datang ke kota Madinah, 6 hari lagi mau nyampe, ini kabar bocor oleh intelijennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa? Intelijen Rasul canggih. Siapa intelijennya Rasul? Malaikat Jibril. Paham teman-teman sekalian? Malaikat Jibril ngasih tahu, ini ada 10.000 pasukan mau datang ke sini menghancurkan Madinah, membunuh Muhammad. Maka silakan bikin sebuah rencana counter attack. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabatnya, lalu kemudian hitung ada berapa pasukannya. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, kami cuma ada 3.000 ya Rasulullah. Coba lihat, secara logika 10.000 lawan 3.000, yang menang siapa? Yang menang siapa kira-kira? Secara logika 10.000. Tapi Rasul bilang, jangan khawatir, jangan putus asa, ada yang punya ide di antara kalian. Salman Al-Farisi angkat tangan, ya Rasulullah, kami punya ide. Gini, dulu kami di Persia, ketika kami melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kami, maka kami buat parit. Dan di parit itulah kemudian kami berlindung, kami gali tanah, kami taruh di atas, kami dapat tempat yang lebih tinggi, kami tempatkan pasukan pemanah di sana, kami panah mereka, walaupun kami tidak yakin sekarang bisa menang atau tidak, karena perbedaan pasukan terlalu banyak ya Rasulullah. Rasul katakan, gak ada masalah, buat paritnya. Maka dibuatlah parit mengelilingi kota Madinah sebelah utara sejauh 8 km. Berapa panjang? 8 km. Kalau zaman sekarang 8 km dari mana ke mana? 8 km di Jakarta dari mana ke mana? Oh, Anda nggak perlu hitung karena saya sudah hitung. Dari Cawang ke Semanggi. Itu 8 km. Bayangkan gali parit 8 km bukan di Indonesia.
Indonesia pakai cangkul selesai. Gali parit di Arab pakai cangkul, patah cangkulnya. Gali parit di Arab pakai lembing karena batu semua. Hancurkan batunya, naik tarik ke atas. Dan yang namanya paritnya ada spesifikasinya. Kata Salman, ya Rasulullah, lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus 3 meter. Lah kenapa sepanjang itu? Supaya kuda nggak bisa lompat, kalau lompat jatuh nggak bisa naik lagi 3 meter. Maka 5 meter, 3 meter. Hitung saja berapa kubik tanah harus diangkat ke atas. Dalam kondisi seperti itu 6 hari lagi mau nyampe. Kira-kira mereka stres atau tidak? Kaum muslimin stres. Lah kenapa stres? Jumlahnya cuma 3.000, gali parit 8 km, 6 hari lagi pasukan nyampe, itu pun belum tentu menang. Dikisahkan, panasnya luar biasa. Secara jumlah mereka kalah, dan makanannya menurut salah satu riwayat, orang muslim disuruh celupin tangannya, kemudian tangannya celupin di air itu, diangkat, kemudian masukin ke gandum. Maka gandum yang nempel di tangannya, itulah dijilat untuk kemudian seharian. Bisa dipahami teman sekalian? Kira-kira gimana kondisinya? Sangat mencekam sekali. Wajar saat itu ada orang-orang yang bilang sama Rasulullah, ya Rasul, saya mau izin pulang dulu ya. Lah kenapa? Ini istri saya di rumah. Bukankah di dalam Islam seorang suami harus ngurus istrinya? Sudah salah pakai dalil pula, paham teman sekalian? Pulang nggak balik lagi. Ya Rasulullah, saya mau pulang. Lah kenapa? Anak-anak saya belum makan ya Rasulullah. Bukankah seorang ayah adalah tanggung jawabnya mengurusi anak-anaknya? Kabur, nggak balik lagi. Sudah salah pakai dalil. Yang bersama Rasulullah pada saat itu cuma tertinggal 2 tipe orang. 1 yang benar-benar beriman, 2 Yahudi yang terpaksa. Yang satu siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua, Yahudi yang terpaksa. Loh kok ada Yahudi di situ? Yahudi itu memang licik luar biasa. Dari dulu sifatnya kayak begitu. Lah kenapa? Mereka bilang sama Rasulullah, kami akan membantu karena kami warga Madinah. Ternyata mereka sudah kong kali kong sama pasukan Ahzab. Mereka bilang, nanti kalau kamu datang, kamu akan serang kaum muslim dari depan, kami akan ganggu istri-istri mereka dan anak-anak mereka, kami akan ancam bunuh dan kami akan ancam mereka untuk diperkosa. Sehingga mereka tidak tenang. Maka muncul di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab menggambarkan peperangan ini, ja'akum min fauqikum wa min asfala minkum. Dan ketika datanglah kemudian mereka dari depan kalian dan dari belakang kalian, idzagatil absara, ketika kalian bergetar pandangannya, wa balagatil qulubul hanajir, dan sampai kemudian jantung sampai ke tenggorokan, wa tadzunnuna billahi dzununa, dan Anda banyak prasangka pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah pergi meninggalkan kita. Allah enggak perhatian lagi pada kita. Kita tidak akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kejadian. Maka ketika itu, ketika menggali parit, ada 2 yang tersisa. 1 kaum muslimin yang benar-benar beriman, 2 Yahudi yang terpaksa. Dalam kondisi inilah ada yang nanya pada Rasulullah ketika lagi istirahat, ya Rasulullah, besok yang kita taklukkan kira-kira yang mana dulu? Konstantinopel atau Roma? Faham sampai di sini? Coba lihat baik-baik. Mereka lagi ada di mana? Lagi ada di mana mereka? Di Madinah. Lihat ya, betapa kemudian mental para sahabat luar biasa. Mereka lagi ada di mana? Madinah. Konstantinopel, Roma. Pertanyaan saya sederhana. Sahabat sudah pernah pergi ke kota Konstantinopel? Belum. Sudah pernah lihat Konstantinopel? Belum. Belum pernah pergi, belum pernah lihat. Yang sahabat tahu itu adalah kota yang terbaik, Konstantinopel. Yang kedua kota terbaik adalah kota Roma. Belum pernah pergi, belum pernah lihat, belum pernah ke sana. Kalau sekarang ke sana saja, Anda dari Madinah pergi ke Konstantinopel itu 3,5 jam naik pesawat. Zaman dulu mereka nggak pernah pergi, nggak pernah lihat. Yang mereka tahu cuma itu tempat paling bagus, paling indah, paling kuat di dunia kotanya. Pertanyaannya pada Rasulullah, ya Rasulullah, yang mana dulu akan kita taklukkan, Konstantinopel atau Roma? Bisa dipahami maksudnya? Mereka lagi ada di Madinah, nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat, dan besok 6 hari kemudian mereka akan menyambut pasukan berapa? 10.000. Mereka harus gali parit berapa panjang? 8 kilo. Lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Dan makannya gandum kemudian yang lengket di tangan dijilat untuk seharian. Nanyanya pada Rasulullah, yang mana duluan yang akan kita taklukkan, Konstantinopel atau Roma? Bagaimana reaksinya orang Yahudi? Yahudi langsung bilang, kayaknya muslim sudah mulai gila. Lah kenapa? Kayaknya kepanasan ini, kurang makan ini kayaknya. Halusinasi mereka. Besok udah mau mati, 10.000 nyerang, ini parit aja belum jadi. Yang mereka pikirin Konstantinopel dan Roma. Gila ini orang muslim. Ternyata Rasul menjawab pada mereka dengan jawaban yang luar biasa. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinatu Hiraqlah tuftahu awalan. Wahai para sahabat yang bertanya, kota mana yang terlebih dahulu akan ditaklukkan? Konstantinopel atau Roma? Yang akan ditaklukkan pertama kali adalah kotanya Heraklius, yaitu Konstantinopel. Ketika mendengar ini, Yahudi langsung sontak berkata, wajar aja muslimnya gila, bosnya juga gila. Paham teman sekalian?
Lah kenapa? Karena Rasulullah dianggap gila. Ini ditulis dalam Sirah Ibnu Hisham. Bahwa kemudian orang Yahudi mengatakan Muhammad gila. Hari ini pun mereka tidak sempat pergi ke WC, tapi mereka berpikir tentang Konstantinopel, mereka berpikir tentang kota Roma. Coba lihat baik-baik teman sekalian. Pertama, perhatikan mental para sahabat. Para sahabat tidak pernah nanya begini, ya Rasulullah, mungkin nggak kita menaklukkan Konstantinopel? Jelas sampai di sini? Para sahabat nanya begitu? Enggak. Yang ditanya oleh para sahabat adalah yang mana duluan. Artinya di dalam kepalanya dua-duanya sudah pasti takluk. Cuma dari tadi penasaran yang mana duluan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak menjawab begini, udah jangan mikirin jauh-jauh, bapak lu aja belum masuk Islam, udah jangan mikirin jauh-jauh, makan aja susah. Enggak, yang Rasul berikan pada mereka, lihat ketika kekurangan makanan, ketika kekurangan bala tentara, ketika kekurangan segala macam, yang Rasul berikan pada mereka bukan bala tentara, bukan makanan, bukan persenjataan. Yang Rasul berikan pada mereka adalah visi. Kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel. Singkat cerita, peperangan Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin. Bagaimana cerita nggak mungkin menang tiba-tiba jadi menang? Ada di dalam surat Al-Ahzab dari awal sampai dengan akhir. Silakan dibaca. Singkat cerita, setelah memenangkan itu, Rasulullah mengeluarkan hadis yang lebih luar biasa lagi. La tuftahanal Konstantiniyah, fala ni'mal amiruha, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel oleh kalian. Pasti kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik panglima adalah panglimanya. Sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Ini kemudian disampaikan pada para sahabat, lalu kemudian para sahabat berlomba-lomba ingin menaklukkan kota Konstantinopel. Siapa saja yang berlomba-lomba? Yang pertama namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Kenalan di mana? Oh belum. Tahu Abu Ayyub Al-Ansari? Tahu siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Sahabat Ansor. Ya iyalah, kan ada namanya. Abu Ayyub Al-Ansari adalah orang yang mendapatkan kehormatan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah nginep di rumahnya Abu Ayyub selama 7 bulan. Jadi Anda bayangkan, 7 bulan Rasulullah nginep di rumahnya Abu Ayyub. Itu seluruh Madinah iri sama Abu Ayyub. Kalau perang, Abu Ayyub bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai penanda bahwa Nabi ada di situ. Jadi ketika perang, biasanya Nabi bawa bendera putih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai penanda bahwa pemimpin perangnya ada di situ. Nah, itu kerjanya Abu Ayyub, megangi bendera Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi wafat, Abu Ayyub sudah berusia 80 tahun. Ketika sudah berusia 80 tahun, ya kira-kira seumur dengan Pak Haji gitu ya. 80 tahun kemudian ada di situ, tiba-tiba kemudian Abu Ayyub mendengar Muawiyah anaknya, namanya Yazid bin Muawiyah, pengen pergi ke kota Konstantinopel, pengen menaklukkan kota Konstantinopel. Maka Abu Ayyub bilang, anak muda, bapak mau ikut. Yazid bilang, kenapa bapak mau ikut? Saya mau ikut berjihad. Yazid bilang, sudahlah pak, bapak nggak usah ikut lagi pak. Biar kami saja yang muda-muda ini pak. Nanti kalau bapak ikut, bapak nambah beban. Enggak, bapak mau ikut. Kenapa bapak ini maksa-maksa betul mau ikut? Lalu Abu Ayyub bilang, saya punya janji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum saya tunaikan. Maka saya pengen menunaikan janji saya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian janjinya apa pak? Rahasia. Pokoknya saya mau ikut. Dibawalah Abu Ayyub, di tengah jalan Abu Ayyub sekarat. Ketika sekarat, Abu Ayyub bilang pada Yazid, mayat bapak nanti kalau sudah meninggal jangan dimakamkan dimanapun, bapak tidak ridho. Tapi ini adalah wasiat terakhir bapak, mayat bapak tolong naikkan ke atas kuda yang paling kuat dan yang paling cepat yang kamu mampu, maka larikan kuda itu ke tempat yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel, makamkan mayat bapak di sana supaya tunai janji bapak pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa janji bapak? Aku pernah berdoa di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, aku pengen mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan-pasukan yang kelak menaklukkan Konstantinopel. Maka Rasul mengaminkan. Maka kemudian mayatnya Abu Ayyub dibawa ke situ, dimakamkan di depan tembok Konstantinopel sebagai janjinya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan Yazid kalah total. Berikutnya kemudian Maslamah bin Abdul Malik pada tahun 717 bawa 120.000 pasukan pergi ke Konstantinopel, pengen menaklukkan Konstantinopel, nggak mampu juga, kalah total juga. Berikutnya Harun al-Rasyid, Bayezid, Murad, mereka semua mencoba menaklukkan Konstantinopel, tetap nggak bisa juga. Lah kenapa? Konstantinopel adalah tempat yang sangat kuat sekali. Lihat peta pelajaran geografi. Di mana ini? Di mana ini? Oh, di dunia. Ini pasti jawaban anak IPS ini, betul ya? Alhamdulillah. Ini di mana ini? Konstantinopel. Iya, karena kita lagi bicara Konstantinopel. Lihat kota ini. Kota ini di tengahnya ada selat. Betul begitu? Ah, ini selat namanya Selat Bosforus.
Selat Bosforus itu membedakan antara Asia dan Eropa. Sebelah sini, nah ini sebelah sini, ini namanya Eropa. Sebelah sini namanya Asia. Bedanya apa? Selat Bosforus, Selat Dardanel, itu aja bedanya. Jadi kalau seandainya sebelah sini sudah Asia, sebelah sini Eropa, maka Konstantinopel itu terletak di tengah-tengah antara Asia dan Eropa. Satu-satunya kota yang terletak di antara Asia dan Eropa sampai sekarang adalah kota Konstantinopel. Kalau di zoom in kira-kira begini. Nah ini kotanya. Bentuknya kayak segitiga, di bawahnya lautan, atasnya kemudian lautan, teluk, sebelah kanannya juga lautan, sebelah kiri, sebelah baratnya satu-satunya berbatasan dengan daratan. Dan orang-orang bicara, inilah kota paling indah di dunia. Lah kenapa? Karena langit di Konstantinopel lebih indah daripada kota-kota lain, kata mereka. Nah ini yang nggak tertaklukkan Bapak Ibu sekalian, namanya Konstantinopel. Ingat baik-baik, bentuknya kayak segitiga, lalu kemudian dipagari oleh kemudian pagar-pagar yang sangat kuat semuanya. Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Ini namanya Muhammad II bin Murad, atau yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Dan ini fotonya dibuat ketika dia menaklukkan Konstantinopel. Kira-kira umurnya berapa ketika dia menaklukkan Konstantinopel? Berapa umurnya kalau lihat daripada mukanya? Berapa kira-kira? 50, salah. Berapa umurnya? Lihat gambarnya. 30-an, salah. 40, salah. Berapa Bu? Hah? 60, salah. 70, salah. Umurnya ketika dia menaklukkan Konstantinopel, sekaligus ketika dia digambar dengan gambar ini, umurnya 21 tahun. Berapa? 21 tahun ketika menaklukkan Konstantinopel. Kok jenggotnya panjang Ustaz? Karena dia orang Turki. Jelas kalau orang Cina nggak punya jenggot. Jadi jangan banyak protes lagi ya. Kadang-kadang ada orang nggak pakai perasaan nanyanya, Ustaz kenapa Ustaz tidak pelihara jenggot? Berarti Ustaz tidak sunnah. Bukan tidak sunnah, nggak bisa tumbuh. Paham teman sekalian? Pakai ini Ustaz, obat penumbuh jenggot Ustaz. Sudah saya coba, saya oles, tumbuhnya malah di sini. Oh enggak, itu guyonan itu. Baik. Namanya Muhammad II bin Murad dan dia adalah seorang penakluk Konstantinopel. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini adalah sedikit kemudian ilmu tentang parenting, juga ilmu tentang karakter. Jadi ini Bapak sekalian. Bapaknya namanya Murad kedua, dan bagaimana bapaknya mendidik agar Muhammad Al-Fatih jadi penakluk Konstantinopel? Bapaknya memilihkan para ulama untuk mendidik Muhammad Al-Fatih dari kecil agar dia bisa menjadi penakluk Konstantinopel. Ini kuncinya. Apa kuncinya? Ulama. Siapa ulama yang dipilih? Pertama Ahmad Al-Qurani. Yang kedua Syekh Aksyamsuddin. Ini penting sekali karena kenapa? Kesalahan pendidikan di Indonesia adalah karena pendidikan di Indonesia adalah transfer of knowledge. Sedangkan pendidikan di dalam Islam adalah transfer of karakter. Lah kenapa kemudian berbeda antara transfer of knowledge dengan transfer of karakter? Kalau transfer of knowledge, Anda nggak perlu guru. Google tahu lebih banyak daripada guru-guru Anda. Paham Ibu sekalian? Itu kalau transfer of knowledge. Dan banyak orang punya pengetahuan tapi nggak punya adab. Banyak orang punya pengetahuan tapi jahil. Paham teman-teman sekalian? Maka bukan transfer of knowledge tujuan di dalam Islam, tapi transfer of karakter. Apa bedanya? Transfer of karakter adalah transfer adab, transfer akhlak, transfer takut kepada Allah. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh ulama. Jelas sampai di sini? Mau saya bacakan sedikit hadis supaya teman-teman bisa mengerti kondisi yang sekarang? Coba lihat baik-baik. Hadisnya begini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sekarang ulama banyak yang wafat? Banyak. Mereka ambil ilmu itu bersama mereka. Ingat ya, ilmu bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan di Google banyak, pengetahuan Islam di buku-buku banyak. Tapi ilmu takut pada Allah itu cuma ulama yang punya. Karakter para ulama yang ditransfer pada umatnya. Ketika ulama sudah wafat, ilmu dicabut Allah, kata Allah. Kata Rasulullah kemudian melanjutkan, ketika ilmu sudah tercabut, maka merajalelalah kebodohan di antara manusia. Maka manusia-manusia mulai jahil, mulai nggak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana aurat, mana bukan, mana halal, mana haram, nggak tahu semua. Ketika sudah merajalela kebodohan, coba lihat baik-baik, diangkat pemimpin-pemimpin bodoh di antara orang-orang bodoh itu. Itu hadis, bukan saya ngomong. Bisa dipahami teman sekalian? Jadi syarat adanya pemimpin jahil adalah rakyatnya harus jahil. Bisa dipahami ya? Sekarang Anda mengerti kenapa ulama-ulama banyak hilang atau dihilangkan dalam tanda kutip. Orang-orang gila keliaran cari ulama, kan gitu kan ya? Lah supaya ulama-ulama hilang. Ketika ulama tidak ada lagi, tidak ada transfer karakter. Coba lihat baik-baik. Ahmad bin Hambal ketika ngisi pengajian, itu yang datang puluhan ribu. Yang bawa catatan cuma di depan doang yang ratusan.
Yang belakang cuma datang untuk apa? Ngelihat Ahmad bin Hambal, cara jalannya, cara ngomongnya, cara jawab pertanyaannya, sabarnya, akhlaknya. Maka kemudian mereka mempelajari karakternya. Maka ulama-ulama belajar karakter 40 tahun, belajar ilmu 4 tahun, belajar pengetahuan 4 tahun saja. Yang penting adalah apa? Karakternya sudah jadi. Bisa dipahami teman sekalian. Masalahnya di Indonesia, karakternya ini justru yang salah. Karena transfer karakter itu dengan 3. 1 Al-Quran, 2 kisah, 3 ulama. 1 ulama, 2 kisah, 3 Al-Quran. Coba lihat baik-baik teman sekalian. Di Indonesia, kisah masa kecil itu membuat perbedaan yang sangat luar biasa pada karakter. Kisah membuat karakter yang berbeda. Contoh, saya mau nanya, Bapak Ibu sekalian, binatang paling cerdas adalah binatang paling cerdas adalah binatang kancil. Kenapa cerdas? Karena bisa bohongin petani, nyuri timun. Paham? Dari kecil kita tuh diajarkan binatang cerdas itu kancil karena dia bisa nyuri timun daripada petani. Lihat nasibnya petani di Indonesia, kacau. Loh kok saya tahu? Saya lulusan pertanian, Mbak, Pak, Bu. Lulusan pertanian, petani Indonesia luar biasa ngeri. Suruh tanam, ketika sudah tanam malah diimpor daripada yang lain. Itu nyesek banget rasanya, paham Ibu sekalian? Sudah nanggung semuanya, suruh tanam, kemudian tiba-tiba diimpor gula, dibakar semua tebunya. Nah kenapa? Petani di Indonesia itu kemudian dicuri terus. Pencuri itu adalah sebuah cita-cita semua orang. Lah kenapa? Kancil cerdas karena mencuri timun. Berarti cita-cita 8 pencuri. Itu kisah masa kecil. Wajar gedenya jadi begitu. Coba lihat lagi apa kisah masa kecilnya. Cowok ngintip cewek mandi. Pernah dapat kisah masa kecil kayak begitu? Pernah dapat? Cowok ngintip cewek mandi. Ternyata ceweknya bidadari. Setelah itu kemudian cowoknya maling kemudian baju ceweknya sehingga dia tidak bisa terbang ke kahyangan lagi. Singkat cerita dia nikah sama cewek. Pelajaran moralnya adik-adik sekalian, maling masuk surga, paham sekalian? Nikah sama bidadari, apa nggak hancur? Ini karakter yang dibuat. Masalahnya karakternya sangat penting sekali. Lah kenapa? Karena kisah membentuk karakter. Nggak percaya? Coba lihat. Anda semua berbuat berdasarkan referensi. Mau fight atau mau flight, mau lawan atau mau kemudian kabur, mau nyerah atau mau kemudian mau lanjut, itu tergantung referensi. Contoh, nih, siapa yang baru pertama kali ketemu saya angkat tangan? Yang baru pertama kali ketemu saya angkat tangan? Oh, lumayan banyak. Kita nggak pernah ketemu sebelumnya kan ya? Oke, tapi saya bisa menebak pikiran Bapak Ibu sekalian. Oh, berarti Ustaz seorang mentalis? Oh bukan, alhamdulillah. Tapi saya bisa nebak. Nggak percaya? Nih coba lihat. Nggak usah dijawab pertanyaannya, jawabnya dalam hati saja. Jelas? Jawabnya dalam hati saja. Tapi walaupun ada jawab dalam hati, tapi saya sudah tahu jawabannya apa. Nih, nggak usah jawab ya. Apapun makanannya, minumannya, nggak usah jawab. Kira-kira yang semua dalam kepala Anda kira-kira sama atau tidak? Kenapa bisa begitu? Kekuatan referensi. Maka yang diceritakan dari awal pada anak-anak itu pengaruhnya luar biasa. Di Inggris ada satu penelitian, kalau saya nggak salah baca. Jadi penelitiannya begini. Ya ini agak sial bagi sebagian orang ya, tapi coba lihat begini. Di Inggris itu satu TK dibagi 2. Jadi satu TK ada 40 orang dibagi 2. Satu diceritain tentang kisah folklore gitu ya, kisah rakyat. Satu lagi juga diceritain tentang kisah rakyat. Kisahnya sama. Kisah di Inggris yang paling terkenal apa Pak? Apa? Robin Hood. Oh itu kisah zaman sekarang. Nah, zaman dulu kesatria menyelamatkan Tuan Putri melawan naga. Jelas ya? Nah diceritain begini. Kisah yang satu, kesatria mau menyelamatkan Tuan Putri melawan naga, patah pedang, patah kaki, patah tangan. Lalu dia bilang, sudah saya menyerah sajalah. Lah kenapa? Kayaknya nggak mungkin menang lawan naga. Masa manusia lawan naga? Biarin aja Tuan Putrinya sama naga. Akhirnya dia nyerah. Yang satu lagi, patah pedang, patah tulang, patah tangan. Tapi dia nggak menyerah. Pokoknya dia terus berjuang. Akhirnya kemudian dia berhasil membunuh naga somehow. Kemudian dia berhasil menyelamatkan Tuan Putri. 20 tahun ke depan, yang diceritakan tentang yang kesatrianya nyerah, itu lebih cepat nyerah. Nggak mau kemudian struggle, nggak mau kemudian keras dalam kehidupan. Yang satu lagi yang diceritakan bahwa kesatria menang, maka dia senantiasa untuk kemudian kuat dalam kehidupan, melawan apapun dia nggak pernah nyerah. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Kisah sangat berpengaruh. Muhammad Al-Fatih pertama-tama dididik oleh seorang syekh namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Kalau lihat dari namanya, yang diajarkan apa? Al-Quran. Muhammad sini, oh ternyata anak ini anak sultan, anak orang kaya, petantang-petenteng. Maka Ahmad Al-Qurani bilang pada bapaknya Sultan Murad, Sultan mohon maaf, apakah boleh ini anak saya didik dengan cara saya? Silakan saja silakan saja Syekh. Lalu Syekhnya ngambil kayu, kemudian dia panggil, Muhammad sini. Muhammadnya datang, dipukul pakai kayu, cetar, kayunya patah.
Muhammadnya down, Muhammad kecilnya down, tapi bukan down dalam arti jelek, langsung nurut pada gurunya. Dalam waktu 8 tahun dia menghafalkan Al-Quran. Jadi usianya 8 tahun dia menghafalkan Al-Quran gara-gara pukulan gurunya. Ketika dia sudah gede, dia tulis dalam bukunya, pukulan itulah yang membuat saya jadi Muhammad Al-Fatih seperti sekarang. Andaikan tidak ada pukulan daripada Syekh Ahmad Al-Qurani, mungkin saya nggak jadi seperti sekarang. Lihat baik-baik, kalau gurunya benar, gurunya baik, pukulannya aja itu sakti. Paham teman sekalian? Mukulnya aja jadi kayak begini. Bisa dipahami ya? Tapi kalau gurunya nggak benar, mukulnya bahaya. Zaman dulu guru dipercaya. Zaman sekarang ada wali mukul kemudian muridnya, yang terjadi lapor Komnas HAM, paham? Lapor kemudian polisi. Ini masalahnya. Lah kenapa? Guru nggak dipercaya. Padahal guru itu insya Allah benar, insya Allah kalau didik murid. Kalau dia memang guru yang benar. Ahmad Al-Qurani membentuk Muhammad Al-Fatih, 8 tahun dia menghafalkan Al-Quran. Gurunya yang kedua namanya Aksyamsuddin. Aksyamsuddin ini siapa? Seorang guru yang ahli dalam berbagai hal. Herbal dia ahli, astronomi dia ahli, sejarah dia ahli, bahasa dia ahli. Maka tugasnya setiap hari, coba catat baik-baik, mengisahkan tentang kisah-kisah kepahlawanan kepada Muhammad Al-Fatih. Kisah siapa saja? Kisah Rasulullah, sirah nabawiyah, sirah sahabat, panglima-panglima besar di dalam Islam. Semua diceritakan pada Muhammad Al-Fatih sehingga membentuk karakter-karakter kepahlawanan. Mohon maaf kalau boleh saran, kalau ada yang punya anak di rumah, anak kecil, di rumah minimal punya sirah nabawiyah. Di rumah punya sirah nabawiyah. Apa itu sirah nabawiyah? Kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Referensi Ustadz? Boleh. Kalau yang rajin baca, beli sirah nabawiyah tulisan Ibnu Hisham. Adanya 2 jilid. Ibnu Hisham, sirah nabawiyah. Yang kalau sana enggak baru belajar baca, yang 1 jilid ada. Yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri, itu 1 jilid sirah nabawiyah. Silahkan sediakan di rumah. Kalau nggak ada sirah nabawiyah, pertanyaan saya, antum mau didik anak-anak antum seperti apa caranya? Bisa dipahami Bapak sekalian? Karena kenapa? Karena kita semua berpusat pada Rasulullah. Lah kalau nggak ada cara hidup Rasulullah di dalam rumah kita, bukunya, lah terus kita mau tahu dari mana? Anak ini dibacakan tentang sirah nabawiyah, bagaimana perangnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana Nabi ketika bergaul dengan orang lain, semua diceritakan pada anak ini. Sehingga anak ini umur 11 tahun sudah punya jiwa kesatria. Bayangkan 11 tahun Muhammad Al-Fatih bikin syairnya tentang jihad. Itu Muhammad Al-Fatih. Kalau anak zaman sekarang 11 tahun bikin apa? Bikin masalah ya. Anak zaman sekarang bikin surat cinta, nembak pada pacarnya, ditolak lalu kemudian ngancem bunuh diri dari tower BTS. Kan itu kan ya. Ini zaman sekarang. Lah kenapa? Gara-gara tontonannya salah, gara-gara ceritanya salah. Apa tontonannya? Ganteng-ganteng sering gila. Ya wajar aja. Stres makanya, paham terus sekalian. Nah, ini kemudian Muhammad Al-Fatih. Dan sebelum kemudian dia jadi dewasa, dia kemudian diajak oleh Syekh Aksyamsuddin untuk menuju ke Hagia Sophia dari kejauhan. Jadi ngelihat Hagia Sophia dari kejauhan. Kemudian dia bilang begini, Muhammad, lihat. Apa itu? Konstantinopel, guru. Lihat itu apa? Hagia Sophia, guru. Lalu kemudian gurunya bilang, sudah banyak yang pengen menaklukkan kota Konstantinopel. Bapakmu sudah pernah coba dan bapakmu gagal. Kakekmu sudah pernah coba, kakekmu juga gagal. Semua sudah pernah coba ke sana kaum muslimin, pengen mengambil kota Konstantinopel, merealisasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka gagal. Dan anak-anakmu akan coba dan anak-anakmu pun tidak akan pernah berhasil. Lah kenapa wahai guru? Gurunya bilang, saya senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujud-sujud saya ketika tahajud, saya selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya yakin betul yang dimaksud dengan orang yang terbaik yang menaklukkan Konstantinopel, yang memimpin pasukan terbaik adalah engkau Ananda Muhammad, engkau penakluk Konstantinopel. Diyakinkan sama gurunya, dia penakluk Konstantinopel. Sejak saat itu umur 8 tahunan dia yakin, saya Muhammad orang yang kelak akan menaklukkan kota Konstantinopel. Dan hasilnya beda. Lihat hasilnya, orang yang sudah yakin sama orang yang belum yakin. Orang yang sudah yakin menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Anda berapa bahasa? Sekarang sudah lebih 16 tahun kan ya? Berapa bahasa? Alhamdulillah 4 Ustaz. 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Inggris, 3 bahasa daerah, 4 bahasa isyarat. Alhamdulillah gitu ya. Nah ini dia 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Dan dia menjadi sultan ketika berumur 12 tahun. Apalagi semenjak balik hingga meninggal, dia tidak pernah melewatkan sekalipun sholat rawatib dan sholat tahajud. Kenapa? Karena dia punya permintaan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya adalah, kalau Anda pengen lebih daripada orang lain, tolong berbuat lebih daripada yang lain.
Kalau Anda pengen sesuatu yang lain, pengennya beda, tapi Anda berbuatnya sama, kata Einstein, Anda orang gila. Karena hanya orang gila yang pengen hasil berbeda dengan cara yang sama. Contoh misalnya, ya Allah saya pengen yang lebih daripada tetangga saya. Ya buatlah yang lebih daripada tetangga. Ibadahnya lebih, kerjanya lebih, usahanya lebih. Lah kalau Anda pengen lebih, itu aja kemudian kerjaannya, lalu Anda minta lebih, itu tidak tahu diri namanya. Paham teman-teman sekalian? Konsep di dalam Islam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Anda pengen minta pada Allah, pengen minta lebih, maka berbuatlah ibadah yang lebih. Iyyaka na'budu, ya Allah aku sudah beribadah. Iyyaka nasta'in, sekarang aku minta padamu ya Allah. Maka Muhammad Al-Fatih pengennya adalah menaklukkan Konstantinopel. Dia tahu sebaik-baik pasukan adalah pasukannya, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Untuk jadi pemimpin terbaik, berarti harus paling dekat dengan Allah. Gimana caranya dekat dengan Allah? Dawamkan sunnah nawafil. Bagaimana caranya? Salat rawatib, kemudian lanjutkan terus menerus. Salat tahajud terus menerus juga. Akhirnya dia lakukan itu semua, dan tidak hanya itu, tapi dia membentuk pasukan yang terbaik. Namanya pasukan Inkisaria. 7.000 anak-anak kecil dikumpulkan dalam setiap barak. Setiap barak ada ulamanya. Tiap hari bacain hadis, tiap hari kemudian bacain Quran. Kemudian membentuk jiwa mereka menjadi jiwa seorang gozi. Apa itu gozi? Orang yang berjuang di jalan Allah, pengen kemudian di jalan Allah, pengen kemudian hidup mulia atau mati syahid. Ini kemudian pasukannya, namanya pasukannya Royal Janissaries. Semuanya sudah beres, tapi secara geopolitik masih ada masalah. Balik lagi kepada peta. Di mana ini? Di mana ini? Selat Bosphorus. Masih ingat tadi bentuknya Konstantinopel kayak apa? Segitiga. Nah ini bentuknya Konstantinopel kayak segitiga di bawah kalau dilanjutkan, ya. Nah Muhammad Al-Fatih bilang begini. Kenapa kita tidak bisa menaklukkan Konstantinopel? Karena dari dulu Selat Bosphorus nggak pernah kita kendalikan. Makanya bala tentara datang dari sini, bala bantuan mereka datang dari sini, dan kita nggak bisa kontrol. Lalu gimana caranya biar bisa kita kontrol? Selat Bosphorus harus ditutup. Gimana caranya? Buyutnya pernah bangun benteng di sini, namanya benteng Anadolu Hisar, benteng daerah Anatolia atau benteng daerah Asia. Muhammad Al-Fatih pengen bangun benteng di depannya, namanya benteng Rumeli Hisar, benteng daerah Romawi. Ketahuan sama Raja Konstantinopel bikin surat, woi kamu ini anak siapa? Kamu tahu nggak, dulu sultan-sultan sebelum kamu ketika dia pengen membangun sesuatu, maka dia minta izin kepada kami sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Lu sudah bikin benteng di tanah orang, nggak pakai izin pula. Al-Fatih balas suratnya, saya kasih tahu, tempatmu adalah Konstantinopel yang engkau lindungi dengan pagar-pagarmu saja. Selain itu bukan tempat siapapun. Kalau aku ingin bangun benteng di sana, maka itu urusan saya, itu urusanku. Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum aku yang membangun itu, maka ketahuilah sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka lakukan akan saya lakukan, yang tidak bisa mereka selesaikan akan saya selesaikan. Dan kalau kamu utus kemari lagi orang-orang yang ingin kemudian menghadang pembangunan benteng ini, saya yakinkan kepada engkau mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancam, nggak berani lagi datang. Lalu kemudian dilanjutkan pembangunannya. Ini bentengnya Ibu sekalian, Rumeli Hisari, Anadolu Hisar, punyanya buyutnya, ini punyanya dia. Bagaimana kenyataannya? Ini kenyataannya. Anadolu Hisar 25 meter tingginya. Ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya gede. Lah kenapa? Lihat nih, masuk pintu masuk mau ke WC itu harus naik angkot dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi kira-kira begitu. Ini gede sekali. Punyanya Muhammad Al-Fatih lebih gede lagi. Ini punyanya Muhammad Al-Fatih. 30.000 meter persegi, 30.000 meter persegi dengan 7 menara-menara raksasa, selesai dalam waktu 4 bulan. Berapa lama? 4 bulan. Ciri-ciri orang serius, kerjanya cepat. Jelas sampai di sini? Kalau dia nggak serius, kerjanya lambat dan banyak alasan. Jelas sampai di sini? Oke, Muhammad Al-Fatih bangun tembok ini, bangun kemudian seluruh benteng ini dalam waktu 4 bulan dengan 5.000 pekerja. Setelah selesai sampai di sini, anak muda masih punya masalah. Apa masalahnya? Nih, legenda yang nggak pernah jebol selama 1123 tahun. Namanya tembok Konstantinopel. Lah kenapa nggak pernah jebol? 18 meter bro, 18 meter itu tingginya kayak gedung lantai 6 kayak sekarang. Lah kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak begini. Kelihatan ibu-ibu? Nah, ini artisnya nih. Dibandingkan bentengnya, gede banget kan bentengnya? Dan gak hanya gede 18 meter, tapi 3 lapis. Lapis pertama, kolam, parit. Lebarnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Kalau Anda mau nyerang Konstantinopel pakai kuda, kuda berhenti di sini, mohon maaf, gak bisa lewat lagi. Kalau Anda pengen berenang, Anda dipanah dari sini.
Tapi taruhlah batu aki Anda kuat, kebel gitu ya. Nah, Anda dipanah kebel, nggak mampu, nggak mempan. Anda manjat bunuh penjaganya, dipanah lagi dari sini. Dipanah, lempar batu, lempar minyak, dibakar gitu ya. Tapi kalau Anda kuat lagi, Anda mau manjat, boleh. Tingginya 8 meter, tebelnya sekitar 3 meter. Anda sampai di atas, berantem lagi, lempar batu, lempar panah, bakar. Jelas ya? Anda kemudian mau manjat lagi, oh boleh, ini 12 meter. 12 meter, tebelnya sekitar 5 meter. Kalau menurut Anda, kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, gimana caranya biar bisa menaklukkan tembok Konstantinopel? Gimana caranya? Oh, sogok aja yang pegang pintu. Oh sorry, mohon maaf, ini nggak bisa disogok. Gimana caranya? Gimana caranya? Pakai meriam. Meriam nggak ada yang bisa menjebol tembok 3 meter tebal sama 5 meter tebal. Gimana lagi caranya? Hah? Lewat bawah. Ide yang bagus. Gali tanah lewat bawah sampai ke atas, di sini nanti kita bisa keluar. Ide yang bagus. Tapi orang Konstantinopel sudah lebih jenius. Mereka pasang di sini baskom air 1 meter 1 baskom, diisi air. Jadi kalau ada yang gali di bawah, geter. Dia tahu arahnya kemana. Dia buat lubang counter attack, disiram timber, disiram kemudian ter, dibakar di bawah. Bukan usul yang bagus lagi. Terus gimana caranya lagi? Naik pesawat. Belum ada pesawat, Mas. Terus gimana caranya lagi? Ya udah Ustaz, kalau gitu kita istighosa aja Ustaz. Lebih nggak menang-menang, paham teman sekalian. Maka Al-Fatih tahu kalau cara-cara yang sudah dibuat nggak berhasil, maka dia harus buat cara yang baru. Gimana caranya? Dia nggak tahu. Yang dia paham, wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan. Kalau bertawakal pada Allah, Allah kasih jalan keluar. Betul. Pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban. Orban ini berkebangsaan Hungaria, beragama Kristen, datang kepada Kaisar Konstantinopel karena kesamaan agama. Lalu dia bilang pada Kaisar, Kaisar, saya punya senjata, mau bikin atau tidak? Kaisarnya lihat, bagus juga senjata lo. Bikinnya berapa? Bikinnya segini, alat-alatnya segini, semua medianya begini. Kaisar bilang, kita lagi nggak ada duit bro, gini saja, setahun kamu tinggal di sini, kamu gak usah pergi kemana-mana. Nanti kalau kami sudah bisa kumpulkan uang, nanti kami buat senjatanya. Setahun dia tinggal di Konstantinopel, nggak dibuat-buat senjatanya. Namanya ahli senjata, nggak punya ideologi. Yang penting siapa yang bisa buat senjatanya. Datang dia ke tempat Muhammad Al-Fatih, nawarin rata senjata. Bos, saya pengen buat senjata. Kalau pengen buat senjata, saya punya senjata baru. Al-Fatih katakan, lewat kemudian sekretaris yang nyatetnya, kata-katanya begini. Bisakah engkau membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini?